Shalom dan selamat malam untuk saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Saya berdoa agar saudara sehat selalu, semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Jika saudara ada yang sedang sakit, marilah kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan saudara dan pemulihan keadaan saudara. Kita harus berharap dan tidak berhenti berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu, buat kami jemaat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah, Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Tertulis dalam kitab Kejadian 1 ayat 20. Kata kunci renungan pada malam ini adalah berjalan dengan Tuhan, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Kejadian 1 ayat 20 sampai dengan ayat 25. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Terambil dari kitab Kejadian 1 ayat 20 sampai dengan ayat 25. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, di alam ini kita mendengar suara Allah. Mari kita mulai renungan malam kita. Saat anjing saya, Whittaker, dan saya berjalan-jalan pagi menyusuri hutan lebat di semenanjung atas Michigan, udara dipenuhi oleh berbagai suara, berbagai jenis burung memecah keheningan pagi dengan nyanyian mereka. Pagi itu kadang kala terdengar suara siulan yang teratur, mungkin seekor burung pipit, mungkin juga melodi yang berirama dari seekor burung robin, atau kicauan seekor kutilang berjambul. Kadang-kadang terdengar satu nada panjang dari burung yang tak dikenal, kemudian terdengarlah raungan riuh burung jay biru atau suara serak burung gagak. Setelah itu sekelompok kecil burung cikedi beterbangan dari pohon yang satu ke pohon yang lain, sambil berulang-ulang bersiul. Allah itu luar biasa, ya, kata saya kepada Whit, yang kelihatannya sibuk memikirkan tupai. Saya mengucap syukur kepada Allah atas hadiah pendengaran yang luar biasa dan keberagaman bunyi indah yang Dia gunakan untuk mengisi hutan belantara miliknya. Dia menciptakan beratus ragam burung,
masing-masing dengan warna, kebiasaan, dan suaranya sendiri. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, lalu Allah memberkati semuanya itu. Ketika saya melanjutkan acara jalan-jalan saya bersama Whittaker, hati saya dipenuhi ucapan syukur kepada Allah atas banyaknya pemandangan, suara, warna, dan spesies yang memperkaya dunia kita. Saya memuji Dia atas kreativitasnya, tidak hanya dalam membentuk dunia kita, tetapi juga karena Dia membuatnya begitu indah dan baik. Memelihara bumi. Kejadian 1 ayat 28 berkata, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Setelah Allah menciptakan bumi dan segala isinya, maka Ia pun menciptakan Adam dan Hawa. Tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk menjaga dan memelihara bumi ciptaan Allah itu. Dalam nas hari ini ada 3 hal yang ditugaskan Allah kepada Adam dan Hawa dalam rangka memelihara bumi ini, yakni: pertama, beranak cuculah. Tujuan pertama dari penciptaan manusia adalah supaya bertambah banyak. Kata beranak cuculah dan bertambah banyak memiliki 2 pengertian. 1. Reproduksi fisik, yaitu melahirkan anak sehingga lewat kelahiran anak itu akan memperbanyak gambar dan rupa Allah. 2. Reproduksi non-fisik, yaitu menghadirkan karakter Allah dalam diri manusia itu sehingga orang di sekitarnya bisa merasakan kehadiran Allah. Dan inilah tujuan Allah menciptakan manusia. Perintah beranak cucu ini bukan berarti Pablas membuat anak sebanyak-banyaknya, tetapi harus juga memikirkan segala kebutuhan yang berkaitan dengan hal tersebut. Kita harus bertanggung jawab membesarkan dan mendidik keturunan kita dengan memiliki karakter Allah di dalam diri dan kehidupan mereka. Kedua, Allah memberikan otoritas kepada manusia untuk menaklukkan bumi, termasuk segala yang ada di dalamnya. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jadi jangan mau ditaklukkan oleh apa saja yang ada dalam dunia ini, tetapi justru kita memiliki otoritas untuk menaklukkannya. Kata taklukkanlah berasal dari kata Ibrani, kabash. Sesungguhnya ini berlaku manakala pihak yang ditaklukkan itu sudah berada dalam kondisi buruk atau jahat. Taklukkan apabila bumi sudah menjadi ancaman. Ini menandai bahwa alam sepatutnya diupayakan sebagai lingkungan yang memberi daya dukung. Namun pemahaman ini justru dimanfaatkan oleh kita manusia untuk menyalahgunakan kebaikan dan kesuburan alam pula. Perintah ini bukan diartikan untuk menguasai bumi dengan sebebas-bebasnya. Kita juga harus menjaga ekosistem bumi agar bumi tidak rusak dan kita bisa hidup dan tinggal di bumi ini dengan damai dan sejahtera. Ketiga, Allah menempatkan manusia menjadi wakilnya dalam dunia ini. Kata berkuasa menunjuk kepada wewenang yang diberikan Tuhan untuk mengelola dunia ini dengan segala apa yang ada di dalamnya. Hanya kepada manusia Allah memberikan wewenangnya. Jadi, jangan pernah salah gunakan wewenang itu. Kata berkuasalah, dominion atau rule dari kata radah, suatu kata kerajaan, pemerintahan yang bertahta dari seorang raja. Kata rada menunjukkan pola pemerintahan yang adil dari sang raja. Berkuasa bukan berarti kita mau bertindak semau gue, tetapi harus bertindak yang adil dan bijaksana tanpa harus mendominasi hidup orang lain. Kita tidak merampas hak dan bagian orang lain. Berkuasa artinya kita menggunakan kekuatan dan jabatan kita untuk mensejahterakan hidup manusia dan memuliakan Allah. Ketiga tugas itulah juga yang kita emban hingga saat ini. Kita harus mampu memelihara dan menjaga bumi serta melestarikannya untuk generasi demi generasi selanjutnya. Kiranya Tuhan memampukan dan menguatkan kita melakukan tugas mulia ini. Kemuliaan Allah atas ciptaannya. Tema ini menarik kita renungkan sebab kemuliaan Allah terlihat dari ciptaannya.
Pada perikop ini kita belajar bahwa kemuliaan Allah itu tampak dari kesegambaran manusia ciptaannya dengan Allah Sang Pencipta. Kata segambar di dalam bahasa Ibrani adalah selem, yang artinya mirip wujud dan kemampuannya. Diterjemahkan juga sebagai bayangan, sedangkan kata serupa diambil dari bahasa Ibrani damah, yang artinya mirip dalam tingkah laku, kepribadian, dan karakter. Sehebat inilah manusia saat pertama kali diciptakan oleh Tuhan. Namun, seperti kita ketahui, manusia jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Memiliki gambar atau rupa Allah, dalam pengertian yang paling sederhana, berarti manusia dibuat menyerupai Allah. Adam tidak serupa dengan Allah dalam arti memiliki darah dan daging. Alkitab berkata bahwa Allah itu roh, dan karena itu memiliki keberadaan tanpa tubuh. Namun, tubuh Adam mencerminkan hidup Allah, karena diciptakan dengan kesehatan yang sempurna dan tidak tunduk kepada kematian. Gambar Allah menunjuk pada bagian non-material dari manusia. Hal ini membedakan manusia dari binatang dan memampukan manusia mengemban kekuasaan, sebagaimana direncanakan Allah, dan memampukan manusia berkomunikasi dengan penciptanya. Keserupaan ini termasuk dalam hal mental, moral, dan sosial. Apa makna manusia segambar dengan Allah? Pertama, secara mental, manusia diciptakan sebagai makhluk yang rasional dan berkehendak. Dengan kata lain, manusia dapat menggunakan pikirannya dan bisa memilih. Ini adalah refleksi dari akal budi dan kebebasan Allah. Kedua, secara moral, manusia diciptakan dalam kebenaran dan kepolosan yang sempurna, suatu refleksi dari kesucian Allah. Allah melihat semua yang diciptakannya termasuk manusia dan mengatakan, sangat baik. Hati nurani kita atau kompas moral, itu sisa dari keadaan yang asli itu. Ketika seseorang menaati hukum, berbalik dari kejahatan, memuji kelakuan baik, atau merasa bersalah, orang itu meneguhkan fakta bahwa ia diciptakan menurut gambar Allah. Ketiga, secara sosial, manusia diciptakan untuk bersekutu. Hal ini mencerminkan ketritunggalan Allah dan kasih-Nya. Di Taman Eden, relasi manusia yang terutama itu dengan Allah, menyiratkan persekutuan dengan Allah, dan Allah menciptakan perempuan pertama karena tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Setiap kali seseorang menikah, berteman, memeluk anak kecil, mengikuti kebaktian, dia menyatakan bahwa ia diciptakan menurut gambar Allah. Karena diciptakan menurut gambar Allah, Adam memiliki kebebasan untuk memilih. Meskipun dia diberikan pribadi yang suci, Adam memilih berdosa dan memberontak melawan penciptanya. Dengan berbuat demikian, dia mencemarkan gambar Allah yang ada dalam dirinya, dan mewariskan keserupaan yang rusak itu pada semua keturunannya, termasuk kita. Saat ini, kita masih memiliki gambar Allah, namun harus menanggung bekas-bekas dosa. Secara mental, moral, sosial dan fisik, kita memperlihatkan efek-efek dari dosa. Kabar baiknya, ketika Allah menebus seseorang, Dia mulai memulihkan gambar Allah yang asli itu, menciptakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, banggalah menjadi segambar dan serupa dengan Allah, sebab di dalam diri kita ada Allah yang akan memberkati kita. Sebagai gambar Allah yang harus menunjukkan kemuliaan Allah dalam diri kita, apa yang harus kita lakukan agar melalui kehidupan kita Allah dimuliakan? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk memuliakan Allah, yakni: pertama, kita harus merefleksikan kemuliaan Allah. Orang Ibrani mengasosiasikan rupa Allah dengan cahaya kemuliaannya. Seorang rabi, lupa namanya, sesudah masuk ke Gua Mahpelah yang diyakini sebagai kuburannya Adam dan Hawa, berkata bahwa dia melihat tumit Adam bulat indah bercahaya seperti bulan. Terlebih lagi wajahnya, pasti bercahaya seperti matahari.
Jadi, rupa diasosikan dengan cahaya. Salah satu sebab Rasul Paulus menyebut Yesus sebagai rupa Allah adalah karena Yesus menjumpainya dalam bentuk cahaya sehingga dia buta. Jadi, ketika Allah menciptakan manusia sebagai gambar dan rupa Allah, tujuannya adalah agar manusia merefleksikan kemuliaan Allah. Kemuliaan ilahi adalah kesempurnaannya yang membuat makhluk lain tersungkur sujud menyembah, memuji, meninggikan dan mengagungkan Dia. Kita merefleksikan kemuliaan Tuhan apabila orang-orang sujud beribadah, memuji dan menyembahnya karena melihat kemuliaan Tuhan yang terpencar lewat hidup, kata dan perilaku kita. Kedua, kita harus merepresentasikan kehadiran kuasa Allah. Istilah gambar sebenarnya pada masa dulu digunakan untuk patung raja yang berdiri di suatu wilayah. Tujuan pendirian patung itu adalah untuk merepresentasikan kehadiran kuasa Tuhan atas wilayah itu. Sebagai gambar Allah, kita dituntut untuk merepresentasikan kuasa Allah di bumi. Bumi ini milik Allah, dan kita manusia dijadikan wakilnya untuk menjadikan setiap orang taat dan tunduk dengan penuh rasa hormat dan takut pada Tuhan, pemilik langit dan bumi ini. Kita merepresentasikan kehadiran Tuhan di bumi apabila orang-orang menjadi taat dan patuh pada Tuhan dengan rasa takut dan hormat ketika melihat kehidupan, perkataan, dan perbuatan kita. Ketiga, kita harus merealisasikan kehendak Allah di bumi. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia memberi kuasa kepada manusia untuk menaklukkan ciptaannya ini. Tentu saja maksudnya untuk merealisasikan kehendak ilahi, sehingga bumi ini dengan segala isinya harmonis dengan maksud dan rencana Tuhan. Tuhan punya rencana dan kehendak di bumi, tapi Dia tidak mewujud nyatakannya sendiri. Dia memilih memberi kuasa kepada manusia menjadi rekan dan hambanya untuk mewujud nyatakan kehendaknya. Sebagai gambar dan rupanya, kita merealisasikan kehendaknya di dalam hidup kita dan melalui kehidupan kita, ketika kita mengenal kehendaknya dan hidup dalam kuasanya untuk merealisasikan kehendaknya itu. Keempat, kita harus mengapresiasikan kebaikan Allah. Tuhan menciptakan tumbuhan agar menghasilkan buah-buahan untuk makanan manusia. Pemberian makan dan minuman ini merupakan wujud kebaikan dan kasih Tuhan kepada manusia. Sebagai gambar dan rupa Allah, tujuan keberadaan kita adalah untuk mengapresiasikan kebaikan dan kasih-Nya. Dia sungguh baik dan penuh kasih, dan Dia rindu agar kita hidup menikmati kebaikan dan kasih-Nya. Tujuan ilahi menciptakan manusia sebagai gambar dan rupanya tidak berubah. Meski manusia telah jatuh dalam dosa, Dia telah menyediakan jalan pemulihan gambarnya dalam hidup kita lewat karya kematian dan kebangkitan Kristus Yesus. Karena itu, kita harus tetap merefleksikan kemuliaan Tuhan, merepresentasikan kuasa Tuhan, merealisasikan kehendak Tuhan, dan mengapresiasikan kebaikan Tuhan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang ringkasan Kitab Kejadian. Penulis dan penyusun Kitab Kejadian tidak disebutkan namanya. Secara tradisional, penulisnya selalu diasumsikan adalah Musa. Tidak ada alasan yang pasti untuk menyangkal Musa sebagai penulis Kitab Kejadian. Tanggal penulisan Kitab Kejadian tidak menyatakan kapan kitab itu ditulis. Tanggal penulisnya kemungkinan besar antara tahun 1440 dan 1400 sebelum Masehi, antara waktu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan kematiannya. Kitab Kejadian kadang-kadang disebut sebagai petak benih. Dari keseluruhan Alkitab, sebagian besar doktrin-doktrin utama dalam Alkitab diperkenalkan dalam bentuk benih dalam Kitab Kejadian. Seiring dengan kejatuhan manusia, janji keselamatan atau penebusan Allah pun dicatat. Doktrin penciptaan, imputasi dosa, pembenaran, penebusan, kebobrokan, murka, anugerah, kedaulatan, tanggung jawab, dan banyak lagi semuanya dibahas dalam kitab asal-usul yang disebut Kejadian.
Banyak pertanyaan besar tentang kehidupan dijawab dalam kitab Kejadian. 1. Dari mana saya berasal? Tuhan menciptakan kita, tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 1. 2. Mengapa saya ada di sini? Kita di sini untuk mempunyai hubungan dengan Tuhan, tertulis di dalam Kejadian 15 ayat 6. 3. Kemana saya akan pergi? Kita mempunyai tujuan setelah kematian, tertulis di dalam Kejadian 25 ayat 8. Kitab Kejadian menarik bagi para ilmuwan, sejarawan, teolog, ibu rumah tangga, petani, pengelana, dan pria atau wanita Allah. Ini adalah awal yang tepat untuk kisah Allah tentang rencananya bagi umat manusia, yaitu Alkitab. Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 3 ayat 15 berkata, dan aku akan mengadakan permusuhan antara kamu dan perempuan itu, dan antara keturunanmu dan keturunannya, dia akan meremukkan kepalamu dan kamu akan memukul tumitnya. Kejadian 12 ayat 2 dan 3 berkata, aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar dan aku akan memberkati kamu. Aku akan membuat namamu besar, dan kamu akan menjadi berkat. Aku akan memberkati mereka yang memberkati kamu, dan siapa yang mengutuk kamu, aku akan memberkati kamu. Kutukan, dan semua bangsa di bumi akan diberkati melaluimu. Kejadian 50 ayat 20 berkata, engkau bermaksud mencelakakan aku, tetapi Allah menghendaki kebaikan untuk mencapai apa yang sekarang sedang dilakukan, menyelamatkan banyak nyawa. Kitab Kejadian dapat dibagi menjadi dua bagian, sejarah primitif dan sejarah patriarkat. Catatan sejarah primitif mencakup 1. Penciptaan 2. Kejatuhan manusia 3. Air bah 4. Penyebaran. Sejarah patriarki mencatat kehidupan 4 orang besar yaitu 1. Abraham 2. Ishak 3. Yakub 4. dan Yusuf. Tuhan menciptakan alam semesta yang baik dan bebas dari dosa. Tuhan menciptakan manusia untuk mempunyai hubungan pribadi dengannya. Adam dan Hawa berdosa dan dengan demikian membawa kejahatan dan kematian ke dalam dunia. Kejahatan terus meningkat di dunia hingga hanya ada satu keluarga yang di dalamnya Tuhan menemukan sesuatu yang baik. Tuhan mengirimkan air bah untuk melenyapkan kejahatan, namun melepaskan Nuh dan keluarganya beserta hewan-hewan di dalam bahtera. Setelah air bah, umat manusia mulai kembali bertambah banyak dan menyebar ke seluruh dunia. Tuhan memilih Abraham, melalui siapa dia akan menciptakan umat pilihan dan akhirnya Mesias yang dijanjikan. Garis keturunan yang dipilih diteruskan kepada putra Abraham, Ishak, dan kemudian kepada putra Ishak, Yakub. Tuhan mengubah nama Yakub menjadi Israel, dan ke-12 putranya menjadi nenek moyang ke-12 suku Israel. Dalam kedaulatannya, Allah mengirim anak Yakub, Yusuf, ke Mesir melalui tindakan tercela saudara-saudara Yusuf. Tindakan ini, yang dimaksudkan untuk kejahatan oleh saudara-saudaranya, dimaksudkan untuk kebaikan oleh Tuhan dan pada akhirnya mengakibatkan Yakub dan keluarganya diselamatkan dari kelaparan yang menghancurkan oleh Yusuf, yang telah mencapai kekuasaan besar di Mesir. Banyak tema perjanjian baru berakar pada kitab Kejadian. Yesus Kristus adalah keturunan perempuan yang akan menghancurkan kuasa setan. Seperti halnya Yusuf, rencana Allah bagi kebaikan umat manusia melalui pengorbanan anaknya dimaksudkan untuk kebaikan, meskipun orang-orang yang menyalib Yesus bermaksud jahat. Nuh dan keluarganya adalah sisa-sisa pertama dari sekian banyak sisa-sisa yang digambarkan dalam Alkitab. Meskipun ada banyak rintangan dan keadaan sulit, Tuhan selalu menyimpan sisa umat beriman untuk dirinya sendiri. Sisa bangsa Israel kembali ke Yerusalem setelah pembuangan di Babilonia. Allah memelihara sisa umat manusia melalui semua penganiayaan yang digambarkan dalam Yesaya dan Yeremia.
sisa dari 1000 imam disembunyikan dari murka Izebel. Allah berjanji bahwa suatu hari sisa umat Yahudi akan menerima Mesias sejati mereka. Iman yang ditunjukkan oleh Abraham akan menjadi anugerah Allah dan dasar keselamatan bagi orang Yahudi dan bukan Yahudi. Tema utama kitab Kejadian adalah keberadaan Allah yang kekal dan penciptaan dunia olehnya. Tidak ada upaya penulis untuk membela keberadaan Tuhan. Ia hanya menyatakan bahwa Tuhan selalu dan akan selalu Maha Kuasa atas segalanya. Dengan cara yang sama, kita mempunyai keyakinan akan kebenaran-kebenaran dalam kitab Kejadian, meskipun ada pernyataan dari orang-orang yang menyangkal kebenaran-kebenaran tersebut. Semua orang, apapun budaya, kebangsaan atau bahasanya, bertanggung jawab kepada Sang Pencipta. Namun karena dosa yang masuk ke dalam dunia pada saat kejatuhan, kita terpisah dari Dia. Namun melalui satu negara kecil, Israel, rencana penebusan Allah bagi umat manusia dinyatakan dan tersedia bagi semua orang. Kami bersukacita atas rencana itu. Tuhan menciptakan alam semesta, bumi, dan setiap makhluk hidup. Kita dapat mempercayai Dia untuk menangani kekhawatiran dalam hidup kita. Tuhan dapat mengatasi situasi tanpa harapan, misalnya Abraham dan Sarah yang tidak memiliki anak, dan melakukan hal-hal menakjubkan jika kita mau percaya dan taat. Hal-hal buruk dan tidak adil mungkin terjadi dalam hidup kita, seperti yang terjadi pada Yusuf. Namun Tuhan akan selalu memberikan kebaikan yang lebih besar jika kita beriman kepadanya dan rencana kedaulatannya, dan kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, bagi mereka yang terpanggil menurut kehendak-Nya. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini.
Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.